wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ini Ibu sambil duduk gak apa-apa ya? Iya. Oke. Tadi pagi udah pada sarapan belum? Belum. Ya, aku nggak sarapan sih. Puasa? Oh, Masya Allah. Oke. Ini Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang nggak datang? Makfirah, Bu. Oh, Makfirah. Makfirah kenapa nggak datang? Izin. Oke. Ada lagi? Yang lain? Siapa? Ahmad Syaril Ramadhani. Oke, dia kenapa nggak hadir? Lah. Iya, lagi balik. Oh, balik. Oke. Semoga pekan depan dia bisa datang ya, biar bisa. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita berdoa dulu ya, berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini mungkin ada yang bisa mengidentifikasi nih. Ini gambar apa kira-kira? Coba. Coba angkat tangan. Ya, gimana? Mengaji, benar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lebih ke Al-Quran ya, membahas tentang Al-Quran. Nah, sini. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan apa itu pengertian dari Al-Quran, kemudian mampu menjelaskan nama-nama dari Al-Quran itu sendiri apa, kemudian mampu menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Oke, lanjut. Nah, karena tadi kita ada 3 pokok pembahasan, maka nanti Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok untuk nanti mendiskusikan materi setiap topik yang ada di sini. Oke. Nah, ini Ibu bagi kelompoknya sesuai dengan arah tempat duduknya aja ya. Nah, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Mungkin salah satu perwakilan dari setiap kelompok bisa maju untuk mengambil materinya. Ayo. Ini oke. Oke. Nah, di situ ada materi. Nah, nanti ini Ibu lupa. Ini ada lembar kerja siswa, jadi nanti masing-masing dari kalian dari kelompok akan mengerjakan tugas tersebut, oke? Nah, untuk kelompok 1 dia akan mengerjakan bagian yang nomor 1. Nah, untuk kelompok 2 dia akan mengerjakan bagian yang nomor 2. Di mana nomor 1 itu adalah pengertian dari Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Sedangkan untuk kelompok 2 itu akan menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikannya. Silakan. Ayo, mungkin bisa berkumpul ya teman-teman, biar mendiskusikannya lebih enak. Temannya diajakin ya guys. 10 menit. Dikit kok masanya.
Jadi yang dikerjain itu satu aja ya. Kan tadi Ibu udah jelasin. Nah, untuk yang kelompok pertama itu akan menjelaskan pengertian dari Al-Quran secara bahasa maupun istilah. Nah, untuk kelompok 2 menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran itu sendiri. Gimana? Iya. Udah. Gimana kelompok 1 udah belum? Oke. Gimana udah? Oke. Ya, duduknya dirapin lagi ya, teman-teman. Nah, mungkin kita bisa mulai dari kelompok 1 dulu ya untuk maju menjelaskan mengenai pengertian dan mengenai pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Ayo, salah satu perwakilan kelompok 1 silakan maju. Mungkin bisa di tengah ya. Jadi yang pertama ini kan pengertian Al-Quran menurut bahasa. Jadi yang kami diskusikan dari materi yang telah dibagikan sama Ibu tadi, itu kata Al-Quran bentuk masdar dari kata kerja qira'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata tafsirnya qira'a yaqra'u Qur'anan. Dari tafsir tersebut kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isi maf'ul maf'ulun, artinya yang dibaca. Kemudian secara istilah kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Udah? Sudah. Oke. Makasih. Boleh, silakan. Ya, mungkin bisa diberi tepuk tangan ya untuk temennya. Selanjutnya untuk kelompok 2, ayo. Siapa yang akan mewakilkan? Sabar. Saya di sini dari kelompok 2, mewakili dari teman-teman saya. Halo semuanya. Tugasnya itu diskusikan, kemudian jelaskan maksud dari setiap nama-nama Al-Quran yang ada. Nama-nama Al-Quran di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu ada Alkitab. Al-Quran sering diartikan sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Alkitab juga bisa diartikan yang lain. Yang selanjutnya itu ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 25. Yang
selanjutnya yaitu az-zikri, yang berarti pemberi peringatan, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Yang terakhir yaitu at-tanzil. At-tanzil artinya yang diturunkan, maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mungkin itu yang dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Nah, mungkin selanjutnya dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2 dan begitu pula sebaliknya. Ada? Mengenai nama-nama dan juga pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana? Nggak ada? Oke. Insya Allah udah pada paham semua ya. Nah, tadi udah dijelasin sama kelompok 1 mengenai pengertian Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang pengertian Al-Quran itu sendiri. Nah, tetapi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, memang hanya ada jumhur ulama udah berpendapat bahwasannya Al-Quran adalah bentuk masdar dari qiraah, yaitu yang artinya membaca, di mana bentuk perubahan bentuknya yaitu qira'a yaqra'u Qur'ana. Nah, kata Qur'ana di sinilah yang menjadi pedoman kita, di mana Al-Quran itu harusnya kita baca. Jadi Al-Quran itu di rumah jangan cuma disimpan ya, jadi harus dibaca. Nah, Ibu mau tanya, ini di sini ada yang udah baca Al-Quran nggak? Mungkin seminggu terakhir yang baca Al-Quran siapa aja nih? Ibu mau tahu? Angkat tangan. Wah, Masya Allah ya. Pertahankan ya anak-anak. Nah, ini pengertian secara istilahnya. Di sini ada 3 ulama yang berpendapat mengenai pengertian Al-Quran secara istilah. Mungkin masnya yang di belakang yang pakai masker bisa membacakan ulama yang pertama. Yang ujung. Syekh Muhammad dari baik Al-Quran ialah lafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW, isinya dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan terakhir dengan surat An-Nas. Nah, itu ya anak-anak, pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudari Baik. Nah, yang selanjutnya itu menurut Subhi Sholih. Mungkin mbaknya yang baju pink silakan dibacakan. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bacaan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Syekh Muhammad Abduh. Mungkin Mbak yang ujung yang kotak-kotak bisa membacakan. Yang ketiga, Syekh Muhammad Abduh, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang tersedia di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalkannya, yakni orang-orang Islam. Nah, seperti itu ya. Nah, dari ketiga pendapat para ulama ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pengertian Al-Quran secara istilah. Ada? Nggak ada ya? Oke. Jadi, mungkin kita bisa simpulkan bersama-sama ya. Nah, pengertian Al-Quran secara istilah yaitu Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang kemudian yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, dan bagi yang membacanya akan bernilai ibadah, seperti itu. Mungkin kalian bisa ya untuk mengartikannya seperti apa, tapi secara garis besarnya mungkin seperti itu ya pengertiannya. Nah, selanjutnya untuk nama-nama Al-Quran, seperti yang sudah dijelaskan dari kelompok 2, mengenai nama-nama Al-Quran itu ada 5, yaitu yang pertama Al-Quran,
yang artinya dibaca, yang kemudian Alkitab yang sama aja kitab juga. Kemudian yang ketiga yaitu Furqan atau pembeda, di mana pembeda di sini adalah antara yang membedakan antara mana yang batil dan yang hak. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu Az-Zikr. Ya, Az-Zikr ini adalah pemberi peringatan. Jadi dengan adanya Al-Quran ini dia menjadi pemberi peringatan bagi setiap umat Islam yang ada. Kemudian At-Tanzil yaitu diturunkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk para umatnya, itu manusia yang ada. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai hari ini ya. Nah, untuk tugas individunya kalian mencari perilaku tentang orang yang dekat dengan Al-Quran, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu. Apa? Kalau baca Quran tapi kita berwudu boleh nggak, Bu? Nah, itu sebagian ulama mungkin ada yang membolehkan dan juga ada yang melarangnya. Jadi tergantung kitanya mau mengikuti ulama yang mana. Oke. Ada lagi? Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu bersama-sama. Udah? Gimana, ada lagi? Oke. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.